Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada cerita dari penulis yang sama dari kisah sebelumnya, kisah yang ditulis oleh Niskala Skala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Agni, Tragedi Berdarah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rasanya masih segar diingatan ketika jeritan orang meraung-raung terkurung dalam sebuah pabrik soun dengan kobaran api yang cukup tertangkap kedua mata. Begitu ganasnya si jago merah melahap hampir 80% bagian pabrik. Sudah 22 tahun semenjak tragedi tersebut, memori itu tidak lekas sirna. Terlebih kedua orang tua yang dikasihinya turut terjerat dalam neraka duniawi tersebut. Rasa bersalah terus membayangi benak dan pikirannya. Bagaimana tidak? Waktu itu dia merupakan bocah yang masih berusia 5 tahun. Hanya bisa menangis menyaksikan tragedi berdarah itu. Tahun itu, memanggil pemadam kebakaran tidak semudah saat ini. Orang-orang desa hanya berusaha memadamkan api dengan sebuah ember yang mereka ambil berulang kali dari sungai dan sumber air terdekat. 1975. Mayoritas penduduk di desa saya adalah petani. Ada yang menggarap lahan sawahnya sendiri. Ada pula yang menggarap lahan sawah milik tuan tanah yang kala itu sedang berjaya. Meski begitu, semua berjalan baik-baik saja, walau kesenjangan sosial marak di mana-mana. Yang kaya kaya sekali, yang miskin miskin sekali. Menyedihkan menyaksikan banyak keluarga kecil yang menggarap lahan sawah milik juragan dengan susah payah dan segala upaya, namun hanya mendapat upah 10% dari hasil panen setiap 3 bulan sekali. Itu pun kalau hasilnya bagus. Kadangkala ada waktunya apes melanda penduduk desa, salah satunya gagal panen. Bertahun-tahun warga desa saya bergantung hidup kepada sawah dan padi. Sebelum akhirnya, tahun 1983, seorang juragan besar dan kaya raya mendatangi kepala desa. Pak Junet nama beliau. Seorang sarjana ekonomi katanya. Beliau merupakan penduduk desa seberang yang melihat potensi besar di desa saya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Beliau berniat mendirikan sebuah pabrik soun atau mie putih di salah satu lahan kosong yang cukup luas, yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian desa. Beberapa penduduk setuju akan rencana beliau, dan sebagian lagi kontra dengan alasan pencemaran lingkungan dan mematikan produksi pangan desa. Namun kepala desa menimbang dan mengukur kesejahteraan antara keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh desa apabila menerima tawaran Pak Junet. Apalagi Pak Junet berani membayar mahal untuk lahan kosong yang akan didirikan pabrik di atasnya, dan bersedia membayar pajak tanah ke kas desa setiap tahunnya. Dengan iming-iming yang begitu menarik, kepala desa akhirnya menyetujui tawaran Pak Junet, tentu atas musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Proses pembangunan pabrik berjalan begitu cepat. Hanya perlu waktu 7 bulan untuk pabrik seluas 1 hektar itu berdiri kokoh, lengkap dengan area penjemuran dan area limbah. Saya masih sangat ingat, Pak Junet mengerahkan 500 kuli bangunan yang bekerja selama kurang lebih 18 jam untuk bisa mencapai target selesai pembangunan pabrik. Pak Junet mengambil kuli-kuli tersebut dari luar desa maupun penduduk desa saya. Ayah saya merupakan salah satu yang terlibat sebagai kuli pembangunan pabrik tersebut. Dengan upah mingguan Rp5.000, sudah mampu sedikit meringankan beban ekonomi penduduk desa dibandingkan harus menggarap sawah. Banyak yang terperdaya oleh kebijakan Pak Junet kala itu. Bagi mereka orang desa, Pak Junet sangat baik hati dan tidak pelit. Semenjak pabrik soun milik Pak Junet dibuka, Pak Junet pun membuka lowongan besar-besaran. Tentu saja lowongan tersebut merupakan peluang bagi siapa saja yang ingin berkehidupan lebih layak di masa itu.
Menjadi buruh pabrik adalah pekerjaan yang banyak diidamkan oleh warga desa. Banyak sekali warga desa saya yang beralih profesi menjadi buruh pabrik. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, semua ikut andil dalam pendaftaran lowongan tersebut. Di saat riuh-riuhnya lowongan kerja di pabrik Pak Junet, ada kisah bahagia di sudut desa. Pasangan muda yang sedang bersuka cita atas lahirnya anak pertama mereka, Agni, nama anak tersebut. Bayi laki-laki yang memiliki paras serupa ayahnya itu sangat gagah dan berani. Sampai cerita ini ditulis, Agni merupakan laki-laki yang mengisahkan cerita pilu kehidupannya. Agni tumbuh menjadi bujang tampan dan bijaksana. Kabarnya, kedua orang tua Agni memberi nama Agni bukan tanpa sebab, melainkan ada harapan kuat di dalamnya. Orang tua Agni berharap Agni kelak akan menjadi orang yang pemberani seperti api dan melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kekeliruan. Namun bukan itu yang akan saya ceritakan. Saya ingin berbagi perasaan sebagai seorang Agni yang menanggung duka begitu dalam. Sadar akan kebutuhan yang kian bertambah, Pak Rum, ayah Agni, turut mendaftarkan dirinya sebagai buruh pabrik. Hampir semua pendaftar dinyatakan diterima di pabrik karena Pak Junet memang membutuhkan ribuan buruh untuk menjalankan bisnisnya. Meskipun jam kerja yang ditetapkan terhitung tidak manusiawi, yaitu 14 jam sehari, dimulai sejak pukul 6:30 pagi sampai pukul 7:30, berlaku bagi buruh laki-laki, dan 12 jam kerja bagi buruh perempuan. Upahnya pun tidak begitu besar, hanya 2.500 setiap hari Sabtu. Namun hal tersebut bukan masalah bagi seorang Pak Rum, mengingat dirinya baru saja dikaruniai seorang putra yang pastinya akan membutuhkan banyak biaya untuk menyokong pertumbuhannya. Istrinya pun masih perlu istirahat, sehingga belum sanggup beraktivitas berat. Pak Rum terkenal orang yang tekun dan ulet. Tidak pernah satu hari pun beliau telat masuk kerja barang 1 menit pun. Karena kepribadiannya yang disiplin dan konsisten, Pak Junet berinisiatif menempatkan Pak Rum pada posisi kepala produksi. Begitu bahagianya Pak Rum dan menganggap semua itu adalah berkah dari Tuhan, sekaligus rezeki untuk anaknya yang baru lahir. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pabrik Pak Junet kian eksis, terlebih dengan penggunaan mesin-mesin produksi yang tergolong mewah di zaman itu. Hasil produksi Soun pun selalu berlimpah ruah dan selalu sesuai target. Soun pabrik Pak Junet terkenal produksi yang bagus dan berkualitas. Customernya sudah ada di mana-mana, sampai keluar kota dan luar provinsi. Bulan berganti tahun. Tahun 1987. Kejayaan pabrik Pak Junet mulai redup karena peminat Soun kian turun drastis. Pak Junet yang awal mendirikan pabrik masih berumur laki-laki parubaya, kini kian menua. Beliau sudah jarang datang ke pabrik untuk memeriksa proses produksi. Semenjak itu banyak kejadian yang sulit diterima oleh nalar. Pak Rum yang telah mengabdi lama kepada Pak Junet sejak pabrik beroperasi telah menjadi satu-satunya orang kepercayaan Pak Junet. Pak Rum dipercaya untuk mengawasi mobilitas pabrik, ibarat seperti tangan kanan Pak Junet. Kabarnya Pak Junet terkena stroke ringan, sehingga beliau tidak sanggup lagi berjalan jauh dan harus memakai tongkat. Namun sebulan sekali biasanya Pak Junet datang ke pabrik menaiki mobil bersama sopir pribadinya. Itu pun hanya sebentar. Namun anehnya setiap berkunjung ke pabrik, beliau selalu mengajak Pak Rum ke area limbah pabrik, yang lokasinya ada di tepi belakang wilayah pabrik. Areanya tertutup, hanya ada beberapa kolam-kolam memanjang dengan lebar 1 meter. Kolam-kolam tersebut berisi limbah sisa produksi Soun. Pak Junet tidak ingin ditemani oleh siapapun kecuali Pak Rum. Di samping area limbah, terdapat sekotak kamar mandi yang cukup luas, berukuran 3 kali 3 meter. Di dalamnya berisi sumur dan area pemandian. Di sekeliling tembok kamar mandi terdapat keran-keran air. Biasanya beberapa buruh yang menginap di pabrik melakukan MCK di kamar mandi tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Pak Junet dan Pak Rum tiap kali mereka masuk ke area limbah. Namun sempat terdengar desas-desus bahwa setiap 1 bulan sekali Pak Junet datang dengan membawa sekantong kresek hitam.
Salah satu buruh bernama Pak Yadi sempat tidak sengaja memergoki Pak Junet menunjukkan isi kantong kresek tersebut kepada Pak Rum di ruang produksi. Waktu itu kebetulan Pak Yadi masih membersihkan mesin-mesin produksi. Namun Pak Junet dan Pak Rum masuk dengan menutup pintu depan ruang produksi. Seketika itu Pak Yadi pun bersembunyi dan sedikit melihat apa yang ada di dalam kantong kresek hitam, yaitu kepala manusia. Pak Yadi berkali-kali mengingat detail kejadian yang dia lihat langsung dengan kedua matanya. Pak Yadi sangat yakin dia tidak salah lihat. Setelah Pak Junet menunjukkan isinya bersama Pak Rum, mereka menuju area limbah. Pak Yadi pun buru-buru keluar dari ruang produksi dan tidak ingin tahu apa yang akan dilakukan Pak Junet selanjutnya. Semenjak desas-desus itu menyebar dari mulut ke mulut, hampir sudah menjadi rahasia umum bagi buruh-buruh pabrik Pak Junet. Namun tidak satupun buruh yang berani menanyakan kebenarannya baik kepada Pak Rum maupun Pak Junet. Mereka memilih tidak ikut campur dengan urusan atasan. Meskipun Pak Junet menerapkan jam kerja yang kurang manusiawi, tetapi sebenarnya Pak Junet merupakan orang yang baik hati dan loyal terhadap buruh-buruhnya. Tidak sedikit buruhnya yang beberapa kali meminjam uang kepadanya dan dibantu secara cuma-cuma oleh Pak Junet tanpa ada persyaratan bunga sedikit pun. Pak Junet pun terkenal orang yang ramah dan gemar membantu penduduk desa saya. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya di awal mendirikan pabrik di sana. Cerita berganti dari sudut pandang Pak Rum. Semenjak kelahiran putra pertamaku, Agni, mau tidak mau aku harus bekerja lebih ekstra dari sebelumnya. Menggarap sepetak sawah milik juragan tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun. Kebetulan seorang juragan besar membuka lowongan besar-besaran di pabrik miliknya. Awal aku diangkat menjadi kepala produksi. Pak Junet sudah mewanti-wanti bahwa bisnisnya ini mungkin tidak akan bertahan lama, hanya berkisar 5 tahunan. Aku sempat protes kenapa seperti itu. Sudah, kamu nurut saja Rum, gajimu masih kurang, sahut Pak Junet dengan nada sedikit naik. Sebenarnya upah yang diberi Pak Junet sudah lebih dari cukup untuk hidup keluarga kecilku. Namun ucapan Pak Junet sedikit merampas kepercayaanku kepada beliau. Jika beliau sudah tahu bahwa bisnisnya tersebut mungkin tidak akan bertahan lama, lalu untuk apa beliau mendirikan pabrik soun? 4 tahun sudah aku mengabdi kepada Pak Junet. Semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Namun akhir-akhir ini, bisnis Pak Junet mulai mengalami titik kritis. Penjualan sudah tidak mampu lagi menutup target yang ditetapkan. Pak Junet sering bercerita bahwa hutangnya mulai menumpuk di mana-mana. Aku sempat menyarankan Pak Junet untuk memberhentikan beberapa buruhnya. Toh saat itu produksi juga tidak sebanyak dulu waktu masih berjaya. Namun Pak Junet menolak keras saranku. Aku gak mau Rum, ngorbanin buruh-buruhku karena mereka punya keluarga yang harus dihidupi. Mending aku yang banyak hutang ketimbang buruh-buruhku gak makan, bentak Pak Junet tegas. Mendengar jawaban Pak Junet tentu hatiku terenyuh. Beliau sosok bos yang langka, lebih baik berkorban daripada mengorbankan. Sebelum akhirnya aku tahu kebusukannya. Tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sore hari pukul 4 sore, Pak Junet datang menaiki mobil diantar sopirnya. Aku yang kebetulan sedang berada di area penjemuran bersama beberapa buruh pun langsung menyapa mendekati ke arah kedatangan Pak Junet. Pak Junet membawa sekantong kresek warna hitam. Aku tidak tahu apa isinya, namun terlihat bulat dan sedikit berbobot. Pak Junet menyalamiku dan menanyakan kabarku serta keluargaku. Setelah itu beliau mengajakku ke area limbah. Di sana beliau sedikit bercerita bahwa beliau telah memikirkan matang-matang. Beliau harus mengambil sikap demi keberlangsungan hidup buruh-buruhnya. Pak Junet sudah mengambil keputusan bahwa beliau meminta pertolongan kepada suatu makhluk yang ada di sumber mata air yang terletak di kaki gunung terbesar di daerahku. Tahun itu bukan satu hal yang mengejutkan seseorang meminta pertolongan bukan kepada Tuhan. Karena zaman itu, orang-orang desa masih banyak yang menganut kepercayaan animisme. Maaf Pak, bukan saya lancang. Apakah tidak lebih baik kalau tidak memakai cara seperti itu? Tanyaku kepada Pak Junet. Namun sepertinya Pak Junet sudah bersikeras dengan keputusannya. Aku paham betul
Sumber mata air yang dimaksud Pak Junet pasti Pancuran 5, sebuah pemandian air panas yang berada tepat di kaki gunung es. Tempat itu sudah terkenal disucikan dan dikeramatkan. Orang-orang biasa datang untuk meminta sebuah bantuan atau kekayaan. Namun, jantungku kembali terpacu ketika Pak Junet secara sadar membuka isi kantong kresek hitam yang ada di tangan kirinya. Kepala seorang laki-laki yang bercucuran darah dari hidung dan telinganya. Kedua bola mata yang telah hilang dari tempatnya. Mulutnya menganga seperti sebelumnya telah terjadi pencekikan yang keji. Aku hampir muntah saat itu. Bau anyir darah tidak lagi tertahankan. Kamu gak usah takut. Ini cuma pengorbanan kecil, Rum. Mending mengorbankan satu nyawa ketimbang banyak nyawa, ucap Pak Junet menenangkan. Tapi laki-laki itu siapa, Pak? Tanyaku dengan bibir yang gemetar. Dan aku ketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan seorang pengendara yang bahkan Pak Junet pun tidak tahu menahu siapa identitasnya. Dia merupakan salah seorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas di sebuah alas yang terkenal angker di daerah yang cukup jauh dari daerahku. Lehernya terlindas truk, ucap Pak Junet singkat. Saat itu juga Pak Junet memintaku untuk mengubur kepala tersebut di celah-celah kolam limbah. Dari kolam satu dan kolam lain terdapat celah sekitar 10 cm. Aku cuma seorang buruh, seorang bawahan tidak mampu mengelak apapun yang diperintahkan Pak Junet. Dengan menahan mual setengah mati, aku turuti kemauan Pak Junet tanpa bertanya sepatah kata pun. Entah kenapa sejak saat itu, Pak Junet berubah menjadi orang yang sedikit arogan. Jangan bilang siapa-siapa, Rum. Ini rahasia kita berdua. Ini juga buat kebaikan kita dan buru-buru yang lain. Tolong kamu jaga kepercayaanku. Aku sudah gak tahu lagi harus gimana. Ini satu-satunya jalan, pinta Pak Junet sembari memegang pundakku. Aku hanya mampu mengangguk patuh. Kepalaku dipenuhi dengan 1000 tanya. Pabrik ini bukan sembarang pabrik. Ternyata di dalamnya menyimpan banyak misteri yang bahkan aku sendiri pun tidak paham lagi. Pak Junet berpamitan hendak pulang. Beliau berpesan bahwa bulan-bulan berikutnya akan selalu datang setiap Kamis sore malam Jumat Kliwon. Aku pulang ke rumah dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun sebisa mungkin aku tepis jauh-jauh agar istri dan anakku mendapat kehangatan selayaknya dari aku, kepala rumah tangga mereka. Sesampai di rumah aku serahkan 2 lembar uang Rp1.000 yang sempat diselipkan oleh Pak Junet di saku kemejaku ketika beliau hendak pulang. Istriku menerima dengan senyum lebar. Uang apa ini, Mas? Alhamdulillah bisa buat nambah-nambah beli susunya Agni, sahut istriku. Aku hanya membalas dengan senyum simpul. Anakku Agni sudah berumur 4 tahun. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebenarnya aku sangat ingin bercerita kepada istriku, namun tidak tega rasanya bila dia harus mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang pabrik dan Pak Junet. Bukan aku tunarungu terhadap desas-desus yang beredar di kalangan buruh pabrik mengenai sesuatu yang dibawa oleh Pak Junet di dalam kantong kresek hitam. Namun aku memang memilih bisu akan kabar tersebut. Aku memilih berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Sebisa mungkin aku bersikap biasa saja kepada teman-teman buruh yang lain. Suatu hari tepat hari Rabu malam, tumben Pak Junet datang ke pabrik. Kebetulan malam itu adalah giliran aku ronda di pabrik bersama kedua teman buruhku. Aku diajak masuk ke mobil Pak Junet. Lalu aku dibawa ke arah utara, jalan menuju gunung. Aku paham, pasti aku hendak diajak ke Pancuran 5. Aku hanya berdiam diri sepanjang perjalanan, tanpa berani bertanya banyak. Jalur menuju gunung dan Pancuran 5 bukanlah jalur yang mudah dilalui, terlebih di tahun itu. Jalan aspal masih sangat sedikit dan lebih banyak jalan tanah dan berbatu. Kurang lebih 4 jam perjalanan aku tiba di Pancuran 5. Ternyata benar dugaanku. Pak Junet meminta di Pancuran 5 ini. Turun dari mobil, hawa dingin langsung menerpa tengkuk dan leherku. Bulu kuduk serasa merinding dan berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak ada siapapun di sana selain kami bertiga. Aku, Pak Junet dan sopirnya. Segera Pak Junet memerintah sopirnya untuk menyiapkan sesajen dan teman-temannya untuk ritual. Sopir Pak Junet mengeluarkan sesajen dari dalam bagasi mobil.
Ada ayam cemani juga yang sudah diikat kakinya. Ayamnya masih hidup. Segera kami berjalan menuju lokasi karena dari tempat parkir mobil ke Pancuran 5 masih harus menuruni tangga dari tanah sekitar 300 meter. Tenangkan pikiranmu, Rum. Kita nggak bakal kenapa-napa. Yang penting tetap jaga sikap kesopanan. Nanti kamu juga tahu apa permintaanku. Ucap Pak Junet yang seolah paham kekhawatiran yang merenggut batinku. Aku hanya membalas senyum kepada Pak Junet. Sudah terdengar suara gemercik air yang cukup deras. Syahdu memang. Namun tetap tidak menghilangkan kesan angker. Karena lokasi Pancuran 5 berada di tengah-tengah hutan pinus yang asri dan rimbun. Sesampai di Pancuran 5, debit air yang sedang besar. Airnya jernih. Hanya ada satu sumber penerangan di sana. Lampu bohlam 5 watt yang tergantung di tiang bambu setinggi 2 meter. Sama sekali tidak cukup menerangi Pancuran 5 tersebut. Namun di bawah lampu terdapat batu datar dengan diameter 1 meter dan di depan batu tersebut terdapat gundukan tanah yang menggunung serta sisa-sisa dupa, bunga yang mengering dan kemenyan. Menurut Pak Junet, batu datar tersebut biasa digunakan orang untuk bersemedi, sekedar untuk mencari wangsit atau pencerahan, maupun mencari kekayaan. Pak Junet segera meletakkan sesajen di atas gundukan tanah, menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Kemudian dia berlutut lalu merapalkan kalimat yang aku tidak paham maksudnya. Kula nyuwun sewu, Gusti Kang Maha Welas Asih. Kaula saweg bang wingi-wingo, jin setan kang tak utusi, dadya sembarang. Waja lelayu sebet, hamba dateng rawuh ing papan menika, ajeng nyuwun pitulungan saking Gusti. Kira-kira seperti itu kalimat yang dirapalkan Pak Junet. Aku tidak tahu betul makna dari kalimat tersebut. Setelah itu, Pak Junet menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Darah mengalir sampai menyentuh ke air pancuran. Air pancuran berubah menjadi merah darah. Seketika itu, angin berhembus sangat kencang. Aku menahan rasa takutku sekuat tenaga. Meskipun rasanya sudah sangat lemas, bahkan untuk berdiri, kakiku terasa lemas. Tiba-tiba dari balik pancuran muncul sosok. Dari kepala hingga perut berwujud seperti manusia, memiliki 2 tangan. Hanya saja sosok tersebut memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu hitam yang sangat lebat. Lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala, dan 2 taring di mulutnya memanjang sampai hampir ke dadanya. Dari perut ke bawah wujudnya adalah ular. Bersisik dan besar, sosok tersebut mungkin memiliki panjang 20 meter. Dia mendekat ke arah Pak Junet. Kamu ada keperluan apa datang ke hutanku? Tanya sosok tersebut dengan suara besar dan mengerikan. Maaf, sudah mengganggu waktumu. Saya datang ke sini lagi karena kemarin sudah melaksanakan apa yang kamu perintah. Hari ini tujuan saya ingin meminta pertolongan agar pabrik saya mampu mencapai target penjualan. Tujuan saya bukan untuk mencari kekayaan, namun agar saya mampu membayar upah karyawan saya. Pak Junet mencoba menjelaskan kepada sosok tersebut, yang belakangan aku ketahui sering disebut dengan Wuraga. Kamu sudah mengubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang bawalah air dari kolamku ini. Tuang di sumber mata air pabrikmu. Jangan lupa dengan bagianku, jawab sosok tersebut. Pak Junet mengangguk dan menuruti perintah sosok tersebut. Diambilnya air dari kolam di Pancuran 5 dengan menggunakan botol kaca. Terima kasih banyak Wuraga, ucap Pak Junet. Seketika angin kembali berhembus kencang dan sosok itu perlahan mulai menghilang. Pak, bagian untuk makhluk tadi apa Pak? Tanyaku yang dari tadi sudah membendung jutaan tanda tanya. Awalnya Pak Junet hanya diam dan berjalan menaiki tangga menuju parkiran mobil. Namun aku terus membujuk agar Pak Junet mau menjawab pertanyaanku. Sudah Rum, itu urusanku. Kamu gak bakal kena dampaknya. Aku cuma pengen terbuka sama kamu, karena aku sudah percaya beneran sama kamu. Kalau kamu mau tahu apa yang menjadi bagian Wuraga, yaitu orang-orang yang kecelakaan di jalan-jalan, jadi gak mungkin merugikan kita. Terang Pak Junet dengan nafasnya yang terengah-engah, kelelahan menaiki tangga. Terlebih stroke ringan di kakinya kanannya menyulitkan beliau berjalan. Aku sedikit lega dengan jawaban Pak Junet, meskipun sebenarnya pikiran berkecamuk.
Kok bisa Pak Junet mengorbankan orang-orang yang bahkan beliau tidak mengenalnya, tidak punya dosa apa-apa, dan tidak tahu menahu mengenai perkara Pak Junet dan pabriknya? Entahlah, saat itu aku hanya ingin segera pergi dari hutan tersebut dan pulang, karena aku sangat mengantuk. Di perjalanan pulang menuruni lereng bukit kaki gunung es, jalannya memang berkelok tajam. Tiba-tiba di satu tikungan, kami dikejutkan oleh sekawanan kera hutan yang menghadang mobil kami. Sopir Pak Junet menekan-nekan klakson serta mengedip-ngedipkan lampu mobil agar kawanan kera tersebut takut dan mau menyingkir dari badan jalan. Namun kera-kera tersebut justru membabi buta. Beberapa dari mereka naik ke atap mobil dan mencakar-cakar kaca jendela mobil. Mobil yang kami naiki hanya mobil carry jadul yang tidak ber-AC. Jadi kami hanya mampu menutup kaca jendela mobil dan pasrah terdiam, menunggu kera-kera tersebut bosan dan pergi dengan sendirinya. Cukup lama kami menunggu, 45 menit setelahnya baru kawanan kera pergi. Kami melanjutkan perjalanan pulang. Pukul 3 dini hari kami sampai di pabrik. Aku diturunkan oleh Pak Junet. Setelahnya aku langsung bergegas ke rumah untuk tidur, walaupun hanya sebentar, karena 6:30 nanti harus kembali berangkat ke pabrik. Keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasa. Namun pabrik terasa ada yang aneh. Hawanya tidak seperti biasanya. Hari itu terasa lebih anyep. Padahal di dalam pabrik terdapat banyak mesin-mesin produksi yang sedang beroperasi dan menimbulkan suara gaduh. Sedangkan atap pabrik juga hanya dari seng yang seharusnya menambah hawa panas di dalam pabrik. Namun hari itu benar-benar terasa dingin. Bahkan aku sama sekali tidak berkeringat. Padahal terik matahari di luar sedang menyengat-menyengatnya. Gubrak. Terdengar suara gaduh seperti barang terjatuh dari ketinggian. Sumber suara tersebut berasal dari area limbah. Buru-buru aku menghampiri asal suara tersebut, diikuti oleh 3 rekan buruh yang lain. Terdengar suara pintu area limbah terbanting. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak pula ada benda yang jatuh. Aku hanya bisa menebak-nebak tanpa tahu yang pasti. Aku menyuruh 3 buruh yang tadi mengikuti untuk kembali bekerja, sedangkan aku tinggal di area limbah sebentar. Aku lihat darah mencuat dari lokasi aku mengubur kepala manusia kemarin. Darahnya merah segar. Bangsat, apalagi ini? Gerutuku kesal. Aku gali kembali tanah tersebut dan terkejut bukan main ketika yang aku lihat kepala yang kemarin berubah menjadi memiliki 2 mata sempurna. Dia sedang melotot ke arahku dan mulutnya terus-menerus memuncratkan darah segar. Brengsek. Aku injak-injak kepala tersebut dan kembali aku tanam di dalam tanah. Jantungku berdegup kencang. Aku lari keluar dari area limbah. Ketika tiba waktu pulang, aku sengaja tidak langsung ke rumah. Aku mampir ke rumah Mbak Pujo, ayah istriku. Kebetulan rumah Mbak Pujo masih searah dengan rumahku. Assalamualaikum, Mbah. Terlihat seorang laki-laki bungkuk berjalan pelan dari dalam rumah. Yalah, kamu Tona. Tumben, ada apa ini? Duduk dulu. Gimana kabarmu? Gimana kabar istri dan cucuku Agni? Tanya Mbak Pujo dengan mimik yang sudah tidak terlalu jelas, karena giginya sudah ompong semua. Alhamdulillah Mbah, saya dan Parmi sehat. Agni juga sehat. Jawabku sembari membantu Mbak Pujo duduk di kursinya. Mbak Pujo menyesap dalam merokok lintingan yang ada di tangannya, sementara aku mencoba menceritakan detail mengenai pabrik dan Pak Junet. Bagi orang-orang desaku, Pak Junet bukan lagi orang asing. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Walaupun beliau bukan penduduk asli desaku, namun telah banyak berkontribusi untuk pembangunan di desaku. Hati-hati nak, gak usah ikut hal yang begitu. Aku cuma ingin kamu dan anakku Parmi hidupnya tenang. Pikirkan lagi nasib anakmu Agni. Celetuk Mbak Pujo setelah aku selesai bercerita. Tubuhku tersandar ke punggung kursi, seakan lemas, menyadari bahwa apa yang aku ketahui dan aku lihat bukan hal baik. Iblis itu gak ada yang gak merugikan nak. Dia punya tipu daya yang bisa bikin kita buta, apalagi kalau berkaitan dengan harta. Meskipun Junet bilang tidak ada niatan untuk cari kekayaan, namanya manusia sudah takdir punya hawa nafsu dan angkara murka. Ucap Mbak Pujo sembari memegangi tongkatnya. Aku pun berpamitan pulang kepada beliau. Beliau berpesan untuk menjaga anakku Agni.
Untuk sampai di rumah, aku harus berjalan kaki melewati area persawahan yang cukup luas dan panjang. Jalannya masih dari tanah, tidak ada penerangan, yang tersisa hanyalah cahaya rembulan. Aku berpikir keras tentang apa yang mestinya aku lakukan. Karena bagaimanapun yang namanya minta ke selain Tuhan pasti akan berdampak besar untuk kehidupan manusia, terutama yang bersangkutan langsung dengan iblis tersebut. Sesampai di rumah, aku melihat istri dan anakku sudah tertidur pulas. Entah mengapa malam itu, aku sangat ingin mencium pipi mereka. Setelah itu aku bergegas mandi dan pergi tidur. Karena sejak kelahiran anakku, aku tidur di ruang tengah agar istriku tidak merasa sempit jika harus tidur bertiga. Maklum, ranjang yang aku punya hanya berukuran kecil. Pagi menjelang, lagi-lagi aku berangkat ke pabrik. Seperti hidupku hanya dipenuhi dengan pabrik. Ketika sampai, sudah ada Pak Junet yang menghadang di dekat ruang produksi. "Rum, apa yang kamu perbuat di pabrikku ini?" tanya Pak Junet garang dan lipatan di dahinya mengernyit. "Aku sudah percaya kepadamu, namun ini balasannya," lanjutnya sembari mendekat ke arahku. Jujur aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Junet. Aku hanya terdiam dan melangkah mundur. "Lihat saja, Rum, aku sudah gak bisa apa-apa. Tanggung sendiri akibatnya," ucapnya kemudian pergi meninggalkanku. Pak Junet menaiki mobilnya. Aku buru-buru lari ke area limbah. Nafasku terengah-engah. Betapa terkejutnya ketika aku melihat 6 orang buruh terikat kepalanya di tiang sumur. Semua sudah mati. Lidahnya menjulur karena tercekik tali. Matanya melotot dan darah mengalir dari hidung. Aku yang menyaksikan kejadian tersebut hampir menangis. Wajahku merah padam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pukul-pukulkan tanganku ke tembok. Aku bergegas memanggil buruh yang lain untuk melepas tali-tali yang membunuh para buruh. "Junet brengsek, bangsat. Aku yang dikorbankan," umpatku sambil berteriak keras. Di saat itu aku baru teringat dengan kata-kata Mbak Pujo semalam. Beliau berpesan bahwa iblis itu bisa diperintah lewat batin. Apalagi kalau umpan dan tumbal untuk iblis tersebut selalu terpenuhi, maka iblis pun makin tunduk dan taat kepada manusia yang memerintah. Meskipun sebenarnya pada akhirnya tetap manusia itu sendiri yang merugi. Aku baru tersadar bahwa saat aku diajak oleh Pak Junet menemui Wuraga, ragaku sempat kehilangan sukma beberapa detik. Hanya saja aku tidak terlalu merasakannya, hanya sebatas pusing dan mual. Bisa jadi saat itu aku telah dikorbankan oleh Pak Junet. Pantas saja, beberapa hari setelahnya, aku selalu merasa ada yang mengawasi dan mengikuti. "Junet licik, kalau mau mengorbankan aku, sekalian dibunuh saja. Jangan kamu siksa pelan-pelan," teriakku sambil mengelap air mata yang mengucur. Aku ditenangkan oleh beberapa rekan buruh dan diberi minum. Mereka bertanya ada apa sebenarnya, namun rasanya aku tidak sanggup mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyuruh mereka untuk segera berhenti bekerja di pabrik Pak Junet. Namun beberapa dari mereka justru marah-marah dan mengatakan aku ingin menjebak mereka agar aku bisa menguasai pabrik. Sejak detik itu aku paham betul bahwa mungkin hidupku tidak lama lagi karena sudah ada yang menunggu bagiannya. Sekarang aku paham kelicikan yang dilakukan oleh Junet. Dia membawaku datang menemui Wuraga bukan karena ingin terbuka denganku, namun karena Wuraga yang meminta untuk memberitahu atau gambaran mengenai bagiannya esok, yaitu aku. Namun dengan kelihayan sandiwara mereka, aku pun terperdaya. Barangkali aku terlalu menganggap Pak Junet adalah sosok yang baik hati, sehingga begitu polosnya diriku kemarin. Sepulang dari pabrik, aku mampir ke rumah Mbak Pujo lagi dan menceritakan segalanya. Mata Mbak Pujo berkaca-kaca karena mungkin beliau sadar anaknya Parmi akan segera menjanda dan cucunya Agni akan menjadi anak yatim. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diperbuat selain berserah kepada Yang Maha Esa. "Ada satu cara, Nak, agar kamu bisa terlepas dari hal ini, tapi resikonya pun besar sekali. Apa kamu siap?" tanya Mbak Pujo. "Datanglah ke Pancuran 5 sambil bawa ini. Temui iblis itu. Jangan ada keraguan di hatimu. Tuangkan di kolamnya. Insya Allah, ini bisa menghentikan hal yang kamu hadapi. Semoga bisa menyelamatkan teman-temanmu di pabrik," ucap Mbak Pujo sambil menyodorkan cairan dalam botol kaca kecil.
Yang ternyata itu adalah air zam-zam yang masih beliau simpan. Oleh-oleh dari tetangga yang dulu pergi berhaji. Iya, terima kasih Mbah. Malam ini saya mau langsung ke Pancuran 5, minta doa dan restunya. Aku bergegas pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap menuju Pancuran 5. Setelah semua siap, aku pamit pada istriku. Dek, kalau nanti atau besok aku nggak pulang, tolong ikhlaskan aku. Aku titip Agni. Aku sudah ada simpanan untuk masa depan Agni. Semua yang kamu butuhkan ada di atas lemari di kotak. Ucapku sembari mengelus rambut istriku yang sedikit menitikkan air mata. Dia sempat beberapa kali menahan tanganku agar tidak pergi. Namun mau tidak mau aku harus menghentikan kelicikan Junet. Aku pun berlari menuju rumah Yanto, karibku, yang kebetulan dia memiliki sepeda motor. Cerita Pak Rum pun berakhir sampai di situ. Cerita Pak Rum ditulis berdasarkan kesaksian dari Mbak Pujo yang memang sudah mengetahui ceritanya dari Pak Rum sendiri. Kemudian berlanjut dari sudut pandang Parmi, istri Pak Rum. Aku benar-benar tidak menyangka karena malam itu suamiku nekat meninggalkan aku dan anak semata wayang kami. Waktu itu Agni sudah terlelap tidur. Aku berusaha menahannya namun percuma. Suamiku memang keras kepala. Jika sudah menghendaki sesuatu, maka harus dia lakukan. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang suamiku hadapi, karena dia memang tidak pernah menceritakan sedikit pun masalah yang ada di pabrik. Aku mengira semua berjalan baik-baik saja. Bagaimanapun, aku harus kuat, menyadari bahwa malam itu ternyata malam terakhir aku berbicara dengannya. Karena kenyataannya, suamiku tidak pernah ada tanda kembali. Beralih ke sudut pandang Mbak Pujo. Pukul 2 dini hari, kentongan dipukul keras-keras. Meskipun pendengaranku telah sedikit berkurang, aku masih ingat jelas bahwa warga desa berteriak kalang kabut. Kobongan, kobongan, pabrik soun kobongan, teriak para warga. Badanku yang kian tua renta hanya mampu berjalan pelan turun dari ranjang tua di kamar. Aku menuju teras rumah dan benar saja warga telah banyak berlarian menuju arah pabrik. Aku pun melihat kepulan asap tebal di udara. Tiba-tiba anakku Parmi berlari ke halaman rumahku sambil menggendong Agni yang kala itu masih 5 tahun. Bocah itu hanya berdiam kebingungan. Pak suami saya, Mas Rum, di pabrik Pak. Parmi sudah menangis sesegukan. Buru-buru Parmi melanjutkan berlari menuju arah pabrik. Di tengah-tengah riuhnya warga yang berbondong menuju ke sana, aku pun dengan tubuh rentaku berjalan pelan menuju pabrik. Lalu aku lihat Rikun, saudara jauh, berlari mendahuluiku. Kun, mbak aku tolong digendong. Anakku dan cucuku ada di sana. Kalau aku jalan gak tahu kapan sampainya, teriakku serak. Rikun pun berbalik dan segera menggendongku. Pikiranku bergejolak. Kekhawatiranku terjadi. Sejak awal Rum bercerita, aku sudah yakin bahwa akhirnya dia pasti akan mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Dasar anak goblok, gumamku di gendongan Rikun. Rum memang orang yang keras kepala, namun ia mempunyai dedikasi serta konsistensi yang kuat terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun dengan begini anakku dan cucuku kehilangan sosok laki-laki yang menjadi tumpuan hidup mereka. Sampailah aku di depan pabrik. Rikun menurunkanku tepat di samping Parmi yang sudah menangis sejadi-jadinya. Agni yang bingung dan takut pun ikut menangis. Aku mencoba menenangkan Agni, namun bocah itu bisa apa selain menangis. Terdengar teriakan dari dalam pabrik. Teriakan tersebut suara beberapa laki-laki yang terbakar hidup-hidup di dalam. Warga ramai berusaha memadamkan api yang terlanjur besar. Parmi, sudah Par, gak usah dipikirkan. Ikhlaskan saja suamimu. Sudah gak mungkin dia selamat. Suamimu itu mengorbankan dirinya sendiri, bentakku sambil berusaha menyeret tangan anakku untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba seorang laki-laki dipenuhi api keluar. Tubuhnya keluar dari dalam pabrik. Tubuhnya menggeliat-geliat kepanasan. Semua warga di sana mundur karena merasa ngeri. Tubuhnya yang sudah gosong masih bisa berlari ke sana kemari. Laki-laki tersebut, aku tahu, dia adalah Rum. Dia mencari-cari istrinya, Parmi. Parmi pun menyadari hal tersebut. Namun untuk apa? Rum mencari-cari Parmi, padahal dirinya sedang sekarat. Mata Parmi berubah menjadi putih. Keluar darah dari hidung dan telinganya.
seperti orang yang kehilangan kesadaran. Dia berjalan pelan namun pasti menuju ke arah room berada, tepat di depan pintu utama ruang produksi. "Parmi, nak, jangan mendekat, itu hanya jebakan. Itu iblis, nak." Aku meminta pertolongan warga untuk menghentikan langkah Parmi. Namun sialnya mereka takut dengan Parmi yang sudah berubah sedemikian seram. Sekira jarak Parmi dan Rum sudah 5 meter, tiba-tiba sosok yang menyerupai Rum perlahan berubah menjadi iblis yang disebut Rum sebagai Uraga. Wujudnya seperti siluman ular, sangat besar dan semakin besar. Warga berhamburan lari dari sekitar pabrik. Aku masih terpaku menatap punggung Parmi yang kian hilang ditelan api. Sementara Agni ada di sampingku, di genggaman tanganku. Tidak terasa air mataku menetes, menyaksikan tragedi tidak terlupakan tersebut. Pabrik terbakar habis, hampir 80% dari seluruh bangunan, sedangkan Junet, si licik, tidak terlihat sedikit pun batang hidungnya. Aku menuntun Agni menuju rumah, tubuhku lesu lemas, pikiranku kacau dan kalut. Entah bagaimana ke depannya aku harus mengurus bocah 5 tahun ini sendirian. Sebulan setelah kebakaran pabrik, aku dengar kabar Junet semakin sukses dan kaya raya. Dia pun berencana mendirikan pabrik sepatu kulit di desa seberang. Mungkin lebih tepatnya, dia akan mendirikan pabrik tumbal lagi bersama angklek-angkleknya. Bajingan, umpatku saat mendengar kabar mengenai Junet. 22 tahun berlalu aku memilih tuli tentang kabar Junet. Aku berfokus pada pertumbuhan Agni. Dia sekarang telah berubah menjadi bujang tampan, namun sepertinya luka 22 tahun lalu tidak pernah benar bisa sirna dari ingatannya. Oh iya, mengenai pertanyaan sebenarnya mengapa Rum akhirnya memilih membakar dirinya dan beberapa teman di pabrik. Rum tahu bahwa tawarannya kepada Uraga telah gagal. Itu berarti Junet telah mengorbankan seluruh buruh. Rum tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka dari itu, warga pun memberikan tawaran yang tidak kalah licik, yaitu 2 pilihan. Pertama, Uraga akan membunuh Rum di waktu yang dia kehendaki, atau Rum bunuh diri kemudian Uraga akan berhenti memutus perjanjian dengan Junet. Tentu dua-duanya pilihan yang sama merugikan. Namun Rum merasa tidak terhormat jika dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh Uraga. Akhirnya Rum memilih membakar dirinya bersama beberapa buruh. Yang telah diketahui Rum, mereka sekubu dengan Junet. Dengan begitu, Uraga pun memutus perjanjian dengan Junet. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.